alhamdulillah kerja sini bisa untuk anak-anak sampai tamat semua. Kerjaan lain itu ya memang ada tapi penghasilannya kan nggak mencukupi gitu loh Pak. Ada yang nanti cuma pakai di proyek kan Bapak sudah tahu di proyek kan gitu banyak kadang bawa lari orang kan gitu resiko kan banyak. Kalau gini kan udah habis langsung untuk uang waktu kan enak kan gitu. Kalau rata-rata ya kasih saya makan ya 50 dapat lah. Per ininya? Per harinya itu. Ya, bisa saya makannya itu dah. Jadi kan Ah. bisa nabung sedikit-sedikit buat pulang gitu. Kalau prosesnya ini kalau pertama kali kita bongkar berapa aro kita perlukan, sekian aro kita bongkar, satu aro kita perlukan, satu aro kita bongkar. Setelah bongkar, setelah kelihatan tanah parasnya, maka kita cari memakai alat modern sensor namanya. Setelah disensor, dipotong-potong, lalu saya sebagai buruh istilah bahasa kerennya dikepluk, ya dibangunkan. Setelah dibangunkan, dikumpulkan bangunnya. Setelah dikumpulkan bangunnya, didompeng. Yang pakai alat besar tuh, ya gaji besar tuh. Setelah jadi paras, maka proses tersebut dikajang oleh orang-orang yang mencari kerjaan tukang kajang namanya. Setelah itu ditaruh di tempat yang dekat dengan jalan besar supaya mudah mobilnya diangkut. Dibeli oleh si pembeli untuk setel Bali, untuk pakai puro, untuk tempelan setel Bali di rumah-rumah itu karena paras itu dibeli di sini gitu. Karena tahan lama gitu lah. Karena sampai 40 tahunan lamanya gitu, lama bangunannya gitu. Itu proses yang telah saya ketahui gitu lah. Tenan nang makarya napi kene kan dika digumintiang arah bias karena tanbentan karya rika kari merikit yang biasnya macet tanbentan ngarah bias mereka makin merikit yang soalnya karya riki terus wentan terus wentan ya kan mau buruh lain-lain nika kadang-kadang ada guys kadang-kadang kan kentan macet nang 5 hari niki yang cara riki 7 tahun nang terus lancar sengidang yang meriki kuat kondisi meriki terus wentan karya. Kalau paras yang panjang itu 5, kadang 4 gitu kan, kadang ada yang agak berat, ada yang ringan.
sekarang kadang-kadang ya 35, 40 gitu. Cuma itu aja kekuatannya. Ya biasa aja Pak, memang keadaan nggak ada yang saya bisa ya gini. Pernah jualan, terus jualan gorengan itu 1 bulan udah digusur sama yang punya tanah, terus kembali lagi diparas. Saya melakukan pekerjaan ini sejak setelah bom Bali 1-nya. Ya, setelah bom Bali 1 saya dulu patung saya tidak ada tamu datang ke Bali setelah bom 1, maka patung saya tinggalkan. Patung saya tinggalkan karena patungnya tidak laku, itulah. Maka saya beralih pekerjaan demi untuk menghidupi anak saya. Gitu. Bom Bali itu kan macet, permintaan tamu meriki kan beralih yang meriki ke Paras aja. Kalau di lagi samanya Bali, tukang kajang. Kan mentan tukang kajang Jawa. Dan mentan nak Jawa nyampe, cuma 1 tuh mentan. Nyaku kajang. Kalau mungkin karena faktornya ekonomi, kalau dari bapak nih kan legai apa boleh 50.000 orang dia, sedangkan mungkin pengeluaran di atas 50.000 untuk dapur sama anak-anak nih ke ya anak dodo kan harus berjuang karena kadang-kadang beniau bendot sih bang kurang kayak nah pengadap yang nih kayak jauh modelnya nah lebih cerita yang nilai lebih perjuang orang Bali perempuan itu lebih keras daripada Jawa. Kemauan saya kemauan tiang bukan karena gak tanpa napi ya kata ngerah tiang karyaan mereka mentiang lah panak makin ampun kenten berkeluarga panak tiangnya nak kenten masih tanggungan kita buang layan mengenai layan oh gitu kenyang ada ya kenyang aduh ya angkat gua sini. Banyak ditogel dan ya. Jom ngajang Paras boleh duit. Begini, sebenarnya Paras nikah dengan ya. Sebenarnya sebelumnya benten jalan. Karena jalan itu mulai tahun 2002. Karena benten jalan, adosnya sana mau duit abing, yang punya abing nih kok ingin uang, kan ingin uang, mau ingin uang, jadi orang-orang menginginkan pada memerlukan nih kalau adosnya, sami pada adung, harus benai pun dikontrakkan kan Anton ya. Nah dikontrakkan, raus makin. Kebanyakan ini para senerauh cuman saking dangin tukar belah batuk dan buruan. Niko nih medui para sakit menek kau. Harga bahan baku, harga tebing di sini tuh jauh berbeda ya. Kalau Paras yang di Selakarang, kalau seandainya kita habis gali terus kita pakai bangunan stil Bali itu kelihatannya mengkilap ya, seperti seolah-olah Paras itu berminyak. Kalau Paras ini ya, jadi kita pakai sama ada bentuknya, kecuali dia masih basah itu kelihatannya bagus. Tapi kalau sudah dipakai, kelihatannya seperti apa namanya uap begitu, uap istilah apa namanya uap itu tidak mengkilap. Kalau di Paras yang ada yang di Tukat Uos ya, yang lokasinya di Selakarang ya, jadi yang di sana 1 aro itu ya sekarang ya 150 juta per aro kontrak ya. Kalau di sini sekarang yang saya dengar kan baru mencapai
30 juta. Kan pembiayaan operasionalnya untuk jalan, ya kan itu ngontrak ya, ngontrak mungkin dia satu jalan itu untuk satu arah penuh dia 700.000. Kali pangkelu kan berarti 2.100.000. Jaganya ya jaga. Buat niki yang kenal masih 1 tahun ke 500. Terus 1 tahun yang parah. Untuk di Subak nanti kenal 50.000 per bulan. Nah, biaya untuk memperbaiki aspal lah kan. Wentan pemasuk per bulan wentan kuda pun mayarian 100 rupiah, wentan 150 wentan. Jadi kecilan ya 50 rupiah wentan. Kendan per bulan iki kontrak. Apa kuda yang nyemak parasipun kesetok ke bulan maya. Resikonya memang tinggi, resikonya luar biasa, apalagi musim hujan, apalagi banjir sungai ini dah, yang kena uruk itu toh. Ada, kalau saya sendiri barusan kena mesin Pak, baru kena mesin ada, ini dah, luar biasa. Barusan sembuh Pak. Ini 20 cm, dalamnya segini dah, ya 10-an cm. Ini mau nyensor gini dah, nyangkut celananya aja. Nyangkut celananya ini dah, ini kainnya ini kena itu dah nempel tulangnya sampai kelihatan ini. Luar biasa ini lukanya, penyah. Kalau dijahit sampai dikasak itu saya bawa ke rumah sakit ya. Ada yang tangannya ini angkat, ini ada tuh yang kena embit ini lukanya ini kena, sering terjadi. Ini tidak bisa ditafsir ya, tidak bisa ditafsir atau lempar kemana, ini tidak bisa ditafsir. Ini yang bahaya, makanya kita juga harus hati-hati selain hadapi rasa. Berapa banyak orang yang meninggal di sini, sekitar ini? Banyak ya, yang di sini aja dulu 3, terus lagi ya, yang tadi itu selatannya itu 1. Ya pernah juga terjadi yang di sini tuh sampai aungnya roboh kan, pernah kemarin itu dah, karena dia tuh tidak memikirkan juga ada aungan padahal dibutuhkan orang banyak, ada persawahan. Kalau seandainya itu sampai roboh berarti berapa orang yang di sana itu tidak bisa berpetani kan gitu. Jadi masalah terjadinya jebolnya bendungan itu, terowongan itu mungkin terjadi karena akibat masyarakat ataupun pengusaha yang melakukan penggalian terhadap batu cadas yang berada di atasnya. Nah, inilah yang kita tidak bisa arahkan kepada masyarakat untuk tidak mengontrakkan tanahnya kepada para penambang itu sendiri. Karena pada intinya tanah di sekitar itu mungkin bagi masyarakat tidak ada manfaat karena tanah itu terjal, kemudian tidak bisa ditanami sehingga untuk menambah penghasilan dan kebutuhannya maka tanah tersebut dikontrakkan. Dan akhirnya setelah akhir kontrak ya tanahnya itu otomatis hilang karena sudah menjadi sungai gitu. Nah, itulah yang kami dapat pantau selama ini. Untuk pemotongan paras, karena paras itu di sini bagus dan cepat laris laku. Sekarang saya sudah berhenti untuk pemotongan paras karena saya anggap itu nanti untuk masa depannya kurang baik gitu. Karena itu sudah generasi kita nanti tidak ada warisan apa-apa, jadinya yang tinggal warisnya jadinya sungai saja, jadi sungai semua kan gitu. Luasnya sekarang setelah diukur adalah 46,72. Kira-kira dulu antara 50 aro jadinya gitulah.
adanya galian C yang ada di wilayah kami, khususnya itu galian paras itu, kami semenjak kami berada di kantor desa, kami sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan tokoh masyarakat, dengan klien, dengan Bendesa. Itu ada keinginan kita itu untuk menyetop. Karena apa? Karena terus terang aja, kalaupun dibiarkan itu akan mengganggu lingkungan, khususnya yang ada di sungai. Terus yang kedua itu kegiatan galian C itu sudah terbukti merusak lingkungan. Contohnya di Tegenungan itu sudah terjadinya longsor karena galian di bawah itu terlalu besar sekali. Kami sudah menganjurkan kepada pemilik lahan, sebetulnya kami sudah adakan kegiatan pendekatan dengan pemilik lahan. Ya itu dilema buat pemerintahan desa. Kenapa? Karena itu katanya itu sumber ekonominya untuk menghidupi keluarganya. Terus terang aja, kedepannya kami di desa ada wacana untuk menetapkan tata ruang. Mudah-mudahan di tahun 2013 sesuai dengan program yang kita cantumkan di RPJMDes itu, tahun 2013 ini kita rencana untuk menata kembali tata ruang yang ada di Kemenuh. Objek-objek saya anggap wisata lah, anggap semacam hotel secara akomodasi dan sebagainya terhadap lingkungan sekitarnya. Disinilah perlu seperti kami katakan tadi, adanya suatu kesinergisan di antara mereka. Dari pihak investasi tentunya mereka sudah mengeluarkan semacam TSR-nya lah untuk lingkungan. Artinya mereka harus peduli terhadap lingkungan. Makanya terjadilah kerjasama yang baik, sinergis antara pihak investor dan pihak lingkungan di mana investasi itu ditanam. Tetapi masalah katakanlah pencarian paras itu, ini memang kita masih mencari sebuah solusi. Karena ini merupakan sesuatu hal yang dilematis. Di satu sisi, memang keterampilan mereka itu saja. Di satu sisi, sungai jangan sampai tergerus semuanya. Maka dalam hal inilah kita harus bijak, kita akan mendorong pemerintah mencarikan solusi, jadinya harus dilokalisir. Sekarang cuman bagaimana masyarakat itu paham bahwa pelestarian lingkungan adalah yang prioritas, harus mereka lestarikan. Untuk mereka sekarang, termasuk anak cucu mereka nanti. Biar mereka tidak tergerus oleh alam yang mereka eksploitasi yang secara berlebihan. Sebetulnya di Kemenuh ini banyak sebetulnya peluang kerja, banyak sekali, khususnya di bidang di bidang pertanian. Itu sebetulnya peluang yang sangat bagus untuk mengurangi terjadinya penggalian paras di wilayah kami ini gitu. Sebelum saya terjun ke dunia pertanian ini, saya pernah bekerja sebagai pematung. Pematung dari umur 9 tahun hingga umur saya 40-an. Sudah itu saya, begitu ada bom, tidak akan menunjang kehidupan saya sebagai pematung. Itu saya terjun sebagai pengangkut gini paras. Pernah 1 tahun, sudah tidak kuat untuk menopang badan saya sebagai pengangkut itu. Saya lari ke dunia pertanian dan sudah 1 tahun saya terjun di dalam pertanian organik ini. Sangat senang dan hasilnya mengembirakan gitu. Dampak secara ekonominya lebih menunjang di bidang pertanian, bisa menyekolahkan anak.
Salah satu solusi yang paling pertama yang saya yakini benar adalah memberikan bukti dulu bahwa melalui bercocok tanam atau bertani kita juga bisa hidup. Sebelum bukti bisa kita berikan, kita akan susah sekali meyakinkan orang tanpa bukti, kan begitu. Tantangan awalnya adalah bagaimana meyakinkan diri kita semua, sebenarnya termasuk saya, bahwa lahan ini bisa produktif jika dikelola dengan baik. Lebih dari setahun itu butuh waktu menyesuaikan diri. Bukan hanya bermain sambil bekerja gitu, tetapi bekerja beneran gitu di pertanian. Saya di satu sisi supaya mereka senangnya lengkap harus menjamin penghasilan mereka selama 1 bulan, kan begitu. Yang pasti yang harus saya usahakan juga supaya itu tidak terganggu. Nah, dengan tidak terganggunya penghasilan mereka 1 bulan, keyakinan mereka atau rasa aman mereka dalam bekerja terbentuk. Ketika rasa aman dalam bekerja terbentuk, ternyata produktivitasnya luar biasa. Organik sebagai pilihan lebih memperberat lagi situasi sebenarnya dibandingkan dengan bertani konvensional. Karena jumlah pekerjaan dan jenis pekerjaan menjadi lebih banyak daripada bertani konvensional yang kita ketahui sampai saat ini. Bayangan kedepannya ya seperti nama saya harus kuat seperti karang itulah. Saya harus berhasil gitu.